Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Mari sebelum kita mulai perenungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk segala bentuk berkat-Mu atas kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur atas waktu yang Kau telah sediakan pada hari ini sehingga kami dapat mulai hari ini dengan menghayati melalui firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan ketika kami membaca, ketika kami merenungkan firman-Mu, sehingga firman ini dapat kami resapi dan dapat kami hayati, lalu dapat kami menjadi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu tersampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami mengangkat doa ini. Amin. Bacaan kita pada hari ini, saudara-saudara, saya ambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan pada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih, kita pasti sering membaca atau mendengar kisah Yunus ini. Dan salah satu momen yang mungkin kita ingat, yang paling kita ingat adalah ketika Yunus berada di perut ikan. Pertanyaannya adalah, ikan apa yang melahap Yunus? Yang pasti saudara-saudara bukan iwak cedel, karena iwak cedel kekecilan bagi Yunus. Mungkin beberapa tokoh mengatakan, ya yang paling mendekati adalah ikan paus. Nah, terlepas ikan apa yang melahap oleh Yunus, secara garis besar, kisah Yunus ini ingin menceritakan tentang Yunus sendiri yang adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Allah untuk memberikan surat peringatan dalam tanda kutip kepada bangsa Niniwe. Jadi, bangsa Niniwe ini penduduknya sudah melakukan kekejaman atau kejahatan yang sangat kejam, sehingga Allah memberikan surat peringatan bagi mereka. Tapi yang terjadi adalah Yunus malah pergi ke tempat lain. Yunus malah menghindari panggilan Allah, sehingga akhirnya Allah mengirimkan badai ke kapalnya, dan akhirnya Yunus dibuang ke laut dan dilahap oleh ikan. Di dalam perut ikan, Yunus berdoa, kepada Allah, ia mengakui kesalahannya, lalu ia bertobat, dan akhirnya Yunus
bisa keluar dari perut ikan, lalu Yunus melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke bangsa Niniwe, ke kota Niniwe. Di sana Yunus memberitakan surat peringatan kepada bangsa Niniwe, hingga akhirnya bangsa Niniwe tobat dan Allah mengampuni dosa-dosa bangsa Niniwe. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih Yunus menghindari panggilan Allah untuk pergi ke bangsa Niniwe? Ada dua alasan, saudara-saudara, dan yang satu alasan ini merupakan kemungkinan. Yang pertama adalah kita tahu bangsa Niniwe ini terkenal dengan kejahatannya dan kekejamannya, dan mungkin Yunus merasa takut dan cemas akan tanggung jawabnya yang sangat besar ini untuk memberitakan surat peringatan kepada bangsa yang terkenal dengan kejahatan dan kekejamannya. Alasan yang kedua yang ada dalam Alkitab dan ditulis, Yunus merasa apa yang dilakukan Allah ini tidak adil. Jadi dari awal sebenarnya Yunus itu sudah tahu kalau Allah memberikan surat peringatan, tapi pada akhirnya Allah akan mengampuni bangsa Niniwe. Yunus tahu hal tersebut, makanya Yunus pergi ke Tarsis untuk menghindari panggilan Allah. Jadi apa yang dimau Yunus adalah, ya Allah harusnya menghukum dong bangsa Niniwe, karena kejahatan dan kekejaman dari bangsa Niniwe bagi Yunus itu tidak bisa ditolerir lagi. Jadi Yunus mau supaya Allah ini menghukum dengan berat penduduk bangsa Niniwe. Tapi yang terjadi, saudara-saudara, Allah malah mengampuni bangsa Niniwe. Jadi Yunus merasa bahwa hal ini tidak adil atas apa yang sudah dilakukan Allah. Nah, saudara-saudara, kisah Yunus ini sangat menarik bagi saya, karena kita bisa melihat bagaimana dinamika proses yang terjadi ketika Yunus ngambek sama Allah, karena Allah malah mengampuni dosanya. Dan yang menariknya lagi adalah di akhir perikop kita tidak diberikan jawaban yang final, apakah Yunus ini masih marah atau Yunus sudah menerima dengan legowo keputusan Allah untuk mengampuni bangsa Niniwe. Nah, terlepas dari itu, saudara-saudara, dari kisah ini kita bisa menghayati permenungan yang sangat dalam, yakni kita bisa menghayati jalan lain. Apa itu jalan lain? Kita tahu dalam kisah Yunus ini, Yunus mengusahakan dengan sedemikian rupa ia pergi ke jalan yang lain untuk menghindari jalan atau panggilan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Namun pada akhirnya ketika Yunus mengusahakannya dengan sedemikian rupa, Yunus pada akhirnya tetap mengikuti jalan yang sudah ditetapkan atau jalan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Pada akhirnya ia tetap memberikan surat peringatan kepada bangsa Niniwe, dan pada akhirnya Allah mengampuni bangsa Niniwe. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jika direlevansikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin bagi kita selama kita hidup, kita sudah mengusahakan sedemikian rupa rencana-rencana yang sudah kita inginkan. Bagi yang kita masih pelajar, kita mungkin sudah mengusahakan sedemikian rupa supaya bisa masuk ke sekolah yang kita inginkan, atau supaya bisa masuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan. Bagi kita yang mencari pekerjaan, kita sudah mengusahakan supaya kita bisa masuk ke perusahaan yang atau tempat kerja yang sangat kita inginkan, atau kita sangat ingin untuk membuka usaha baru. Nah, terkadang usaha-usaha yang sudah kita lakukan dengan kerja keras ini ternyata gagal. Ternyata kita masuk ke sekolah yang tidak kita inginkan. Ternyata kita tidak masuk ke perguruan yang kita inginkan. Ternyata kita tidak masuk ke perusahaan yang kita inginkan, atau ternyata kita gagal untuk membangun sebuah usaha yang baru. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menyebutnya sebagai kegagalan? Ya, bagi kita bisa menyebut semua itu sebagai kegagalan.
Tapi kalau kita menghayati dengan sedemikian rupa, kita bisa melihat bahwa ternyata ada jalan lain yang sudah ditetapkan oleh Tuhan atau sudah disediakan oleh Tuhan. Mungkin dengan sekolah yang saat ini yang berbeda dengan yang kita inginkan, mungkin merupakan sekolah yang terbaik bagi kita, atau mungkin perguruan tinggi yang ternyata tidak kita inginkan merupakan perguruan tinggi yang baik bagi kita, atau mungkin bagi perusahaan yang kita tidak inginkan adalah perusahaan yang terbaik, atau bagi kita yang ingin membangun usaha baru, usaha yang kita inginkan itu gagal, dan ternyata ada jalan lain untuk kita membangun usaha yang lain. Nah, untuk menerima proses berpindah jalur dari jalan yang sudah kita buat dengan baik, dengan usaha yang sangat terbaik dari kita, dan berpindah ke jalan yang lain, itu merupakan sebuah proses yang sangat sulit, tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Ya, panggilan Tuhan atau menerima proses jalan yang sudah ditempatkan Tuhan, atau bisa kita sebut sebagai panggilan Tuhan, itu merupakan sebuah proses belajar yang tidak instan, namun bisa kita lakukan. Tidak bisa kita tiba-tiba bisa langsung menerima panggilan Tuhan secara instan, tapi ada beberapa hal yang harus kita pelajari ketika kita mencoba untuk menerima proses dari panggilan Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih, dari kisah Yunus ini kita bisa menghayati tentang jalan lain dalam tanda kutip. Mungkin bagi kita sulit, dan mungkin kita belajarnya untuk menerima proses panggilan Tuhan itu tidak instan, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Maka dari itu, mari kita mengawali hari ini untuk mengingat bahwa selalu ada jalan lain, selalu ada alternatif lain yang bisa kita jalani dalam proses kehidupan kita. Tidak instan mungkin, tapi bisa kita lakukan. Jadi saudara-saudara, selamat belajar untuk menerima proses jalan yang sudah disediakan, atau untuk menerima panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.